Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang hotspot di MTCNA, teman-teman. Kebanyakan orang jika terdapat akses internet yang disebarkan via wireless di kabit area seperti kafe, mall, ataupun perpustakaan, itu adalah layanan hotspot. Tentu saja tidak sebatas itu ya. Sebenarnya hotspot terutama di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi untuk akses jaringan ke kita ya, ke klien gitu, diharuskan memasukkan username dan password pada login badge yang tersedia, teman-teman. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini suatu router yang menjalankan fitur hotspot, dan ketika ada klien yang terhubung ataupun ingin terhubung untuk akses ke internet menggunakan router, kita baik menggunakan wireless ataupun wired, teman-teman. Nah, ini wireless maupun wired ya, teman-teman. Maka dia perlu memasukkan username dan password pada login page yang tersedia, teman-teman. Biasanya login page tersedia pada halaman web browser. Jadi kebanyakan web di password itu tidak di password. Akan tetapi, semua user klien ingin connect ke router kita untuk memanfaatkan internet, maka dia akan diarahkan ke halaman login di web, teman-teman. Web browser gitu, untuk memasukkan username dan password. Jadi, tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda, sesuai yang dipilih oleh network administrator. Metode semacam inilah yang sering kita temukan pada kampus, WiFi, kafe, perpustakaan, kantor, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat kelebihan hotspot itu kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa terhubung untuk menggunakan akses jaringan pada router kita. Kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user tertentu. Misal mengatur durasi total penggunaan hotspot pada user, ataupun membatasi beberapa data yang bisa di-download dan di-upload, dan juga dapat mengatur konten apa saja yang bisa diakses dan tidak diakses gitu, teman-teman. Nah, di sini konsepnya kebanyakan hotspot tidak di WiFi ya, teman-teman, tidak di password dan user bisa connect gitu. Oke, langsung saja. Di sini kita buka dulu topologi kita. Di sini saya sudah setting topologinya. Ada satu ISP. Nah, di sini kita ganti saja ya, teman-teman, untuk namanya. Misal kita air hotspot gitu ya. Hotspot. Oke. Nah, di sini ada satu mikrotik dan satu ISP yaitu jaringannya, dan satu Linux gitu, teman-teman. Nah, untuk berjalannya hotspot pada router mikrotik sebenarnya memerlukan service yang diperlukan, misal konfigurasi IP address di arah klien ataupun konfigurasi firewall NAT ke arah internet, terus DHCP server, firewall filter, dan lain-lain ya, teman-teman. Tapi dengan bantuan hotspot yang ada di mikrotik, kita tidak perlu melakukan konfigurasi itu semua satu persatu. Dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router mikrotik, maka segala service tersebut akan dikonfigurasi secara otomatis, teman-teman. Jadi tidak usah satu-satu gitu ya. Di sini langsung saja buka Winbox ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasi. Kita untuk konfigurasi hotspot terletak pada IP lalu hotspot, teman-teman. Kita cari kita ke IP hotspot ya, teman-teman. Kita cari SSH ya. Oke, kita ke IP lalu hotspot. Sorry, ini teman-teman. Oke, lalu kita ke servers, teman-teman. Nah, di sini kita ke servers, lalu kita ke hotspot setup, teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang Ether 2. Nah, ini ya, teman-teman. Karena router ini kan ke Ether 2 ke Linux ini. Bisa kita ganti saja Ether 2. Lalu kita next. Nah, di sini ini adalah IP yang akan didapat ya, teman-teman. Ini IP yang akan didapat oleh si Linuxnya gitu. IP addressnya gitu kurang lebih. Next. Oke, next.
Untuk ininya pilih non saja. Untuk IP ininya biarkan saja, DNS biarkan saja. Saya menggunakan nama yaitu hotspot name, hotspot ya, Akbar 20.coid teman-teman. Nah, bisa kita ini dulu ya teman-teman, kita copy terlebih dahulu. Oke, kita copy biar tidak lupa itu. Nah, untuk usernya gitu teman-teman, untuk yang namenya ini misal kita Akbar 20 ya, passwordnya 123 teman-teman, bisa kita next. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ini ya teman-teman, kita di sini artinya konfigurasi hotspot pada Mikrotik ini sudah berjalan teman-teman. Kita lakukan pengujian ke ini ya teman-teman, ke Linux kita. Nah, di sini saya sudah membuka teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, di sini masih ya teman-teman. Oke, kita coba cek IP yang didapatnya berapa itu si Linux ini ya teman-teman. Ini masih nge-lag teman-teman, sorry. Nah, masih ya. Kita besarkan terlebih dahulu teman-teman. Oke, mungkin di sini ya teman-teman. Nah, kita pilih yang terminal ini teman-teman. Tunggu ya, ini mungkin membutuhkan proses itu ya teman-teman. Nah, kita pilih yang sini teman-teman, kita cek ya IP addressnya itu dapat berapa untuk yang Linux ini. Bisa kita tulis di sini IP address, enter teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini dia mendapatkan IP-nya segini ya teman-teman. Kita langsung saja buka di sini teman-teman. Kayak di sini saya sudah masuk ya teman-teman ke web browsernya di sini. Nah, di sini goalsnya si Linux ingin terhubung ke hotspot kita. Maka di sini harus memasukkan username dan password teman-teman yang udah kita setting oleh network tersebut, itu administratornya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masukkan ya teman-teman. Misal kita pengen login ke Mikrotik gitu. Di sini kita langsung saja tuliskan Mikrotik COID teman-teman. Oke, langsung saja enter. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini ini sudah masuk ya teman-teman ke halaman. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username dan password. Nah, username dan passwordnya itu kita masukkan yang kita sudah setting di ini ya teman-teman, di Winbox gitu. Di sini tadi saya menggunakan username Akbar ya teman-teman, Akbar 20. Lalu untuk passwordnya 123. Oke, mungkin di sini ya teman-teman. Kita tutup dulu. Agak nge-lag ya teman-teman. 2 3. Kita coba konekkan apakah sudah berhasil gitu teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Ini prosesnya untuk loading gitu. Oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah login gitu. Kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Ini mungkin menggunakan ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini saya gambarkan kalau misal klien yang terdiri dari lebih satu perangkat, bagaimana gitu ya teman-teman. Tentunya gak cukup kalau menggunakan satu user saja.
maka langsung saja kita menambahkan user dan menghilangkan cookies teman-teman. Oke, langkah pertama kita langsung saja buka Winbox ya teman-teman. Di sini kita sudah buka ya. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke IP hotspot ya teman-teman. Lalu kita coba terlebih dahulu. Kita ke IP hotspot teman-teman. Lalu kita ke user. Nah, untuk user ini kita tambahkan satu lagi ya teman-teman. Ininya out. Untuk usernya misal kita ganti ya jadi user 2 teman-teman. Di sini untuk passwordnya 1234 itu. Oke, 1234. Untuk cara lihatnya kita di setting hide password ya. Nah, di sini ya teman-teman, di sini sudah bisa kita lihat. Jadi caranya jika tidak ada, kita pencet hide password ini ya teman-teman. Ini sudah ada passwordnya. Kita apply lalu oke teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman, kita sudah apply lalu oke. Nah, oke, kita buka terlebih dahulu untuk Linuxnya teman-teman. Bisa kita setting terlebih dahulu. Nah, nanti akan ada informasi terkait bahwasannya untuk user sebelumnya kita pakai yang Akbar 20 teman-teman. Nah, misal kalau misal ya kita login teman-teman, di sini dia masih ready. Nah, ready rate gitu ya teman-teman ke username sebelumnya. Kenapa? Karena cookies pada MikroTik yang tertanam pada yang tertanamkan Akbar 20 itu cookiesnya bisa dihilangkan gitu teman-teman. Nah, caranya kita coba buka Winbox terlebih dahulu teman-teman. Kita buka lagi Winbox. Nah, lalu kita coba ke server profil teman-teman. Nah, di sini lalu kita coba untuk yang hotspot 1 ini kita klik. Nah, di sini untuk yang cukinya ini ya, ini kita matikan saja teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jika sudah, langsung saja apply lalu oke ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Lalu kita klik kanan yang ini teman-teman. Lalu kita cari yang cookies ini teman-teman. Nah, untuk yang ininya kita hapus saja ya teman-teman karena sudah tidak dibutuhkan gitu. Kita hapus saja. Nah, di sini kita sudah berhasil ya untuk yang cookies, untuk yang itu teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini kita tambahkan user profil teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah menghapus cookies ya teman-teman. Kita langsung saja tambahkan user profil teman-teman pada hotspotnya itu. Kita ke IP lagi. Kita ke IP lalu ke hotspot di sini teman-teman. Lalu kita misal tambahkan untuk yang servers ya teman-teman. Untuk yang servers kita tambahkan misal name-nya itu hotspot hotspot teman-teman, hotspot strip 512 gitu ya teman-teman, 512k misal teman-teman. Oke. Untuk yang interface-nya kita pilih ini ya teman-teman. Untuk name-nya sudah benar, kita langsung saja ke red ini teman-teman. Untuk IP DNS-nya sudah betul teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman. Oke, sini skip. Oke, kita coba ke servers profil teman-teman. Oke, kayaknya sepertinya di sini teman-teman. Untuk tim di sini kita akan red remix ya teman-teman. Untuk general, oke, sepertinya di sini ya teman-teman kita tambahkannya. Untuk name-nya kita misal 512 gitu ya teman-teman. Untuk name-nya itu hotspot strip 512k ya teman-teman. Oke. Lalu untuk red remix-nya di sini kita tambahkan yang 512 teman-teman. 512k ya teman-teman. Lalu kita langsung saja apply lalu oke ya teman-teman di sini. Sudah sepertinya.
Oke, user 1 ini kita cukup ya teman-teman. Oke, kita langsung saja apply lalu oke di sini teman-teman. Oke, di sini untuk hotspot 1 ya teman-teman di sini. Oke, sepertinya kita tidak usah menambahkan yang ini teman-teman. Kita coba disable terlebih dahulu. Kita menggunakan yang ini saja. Untuk ininya hotspot tadi kan teman-teman, hotspot strip 512. Kita tidak usah membuat yang baru teman-teman karena ini sudah ada ya. Oke. Lalu retro remixnya di sini kita langsung saja 512 512k ya teman-teman, strip 512k 512k di sini teman-teman. Oke. Lalu kita coba apply lalu oke ya teman-teman. Oke. Apply lalu oke teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja coba buka Linux lagi ya teman-teman. Oke, di sini kita coba ketikkan ya teman-teman di sini. Mungkin ini membutuhkan waktu teman-teman. Oke, kita Ctrl A saja di sini teman-teman. Kita coba speedtest ya teman-teman, apakah itu sudah berhasil atau belum. Di sini saya sudah bisa ping ya teman-teman untuk Linuxnya. Jika teman-teman belum, ping saja terlebih dahulu. Oke, masih ini teman-teman. Oke. Sepi ya teman-teman, di sini agak lag gitu teman-teman. Sepi di sini pakai HTTPS ya teman-teman, karena saya tidak bisa itu HTTPS. Sorry ini. HTTPS speed ya. https://.com speed ya di sini teman-teman. Speed test itu. Oke, apakah sudah berhasil gitu teman-teman? Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin itu saja ya teman-teman yang saya bisa jelaskan tentang hotspot ini teman-teman. Nah, maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.